Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lomba mancing digelar untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI. Hadiah juta rupiah menanti. Perajin Semarang ubah eceng gondok dan pelepah pisang menjadi tas keren dan unik untuk pasar domestik dan mancanegara. Wujud syukur kepada Tuhan, ribuan masyarakat nelayan di pesisir pantai utara Brebes gelar ritual sedekah laut. Ya saudara, siapa sangka bahan serat alam seperti eceng gondok hingga pelepah pisang bisa disulap menjadi sebuah tas yang keren dan unik. Bahkan produk tas ini tembus ke pasar Belanda dan digandrungi konsumen di sana. Tas cantik ini siapa sangka terbuat dari bahan serat alami. Ya, dari tangan Yuli Muhawati, seorang perajin asal kota Semarang. Ia mampu membuat tas dari berbagai macam serat alam, di antaranya eceng gondok, pelepah pisang, pandan, dan furing. Untuk mendapatkan serat alam, Yuli mendapatkannya dari berbagai daerah, seperti serat pandan dari Kebumen, eceng gondok dari Ambarawa, serta pelepah pisang dari Banjarnegara. Usaha tas dari bahan serat alam ini sudah digelutinya selama 5 tahun. Dipilihnya bahan serat alam karena mudah dibentuk menjadi tas. Selain itu, serat alam memiliki daya tarik tersendiri untuk didesain menjadi tas yang unik dan menarik. Sehari biasanya perajin bisa memproduksi 3 hingga 10 tas tergantung pola dan desain masing-masing tas. Namun, jika ada pesanan, perajin bisa membuat hingga 500 tas dalam seminggu dengan dibantu 6 karyawannya. Sesuai dengan visi misi dari Matiwangi yang memang saya ingin membuat awal-awal usaha itu, saya punya niat bahwa saya ingin turut memberdayakan wanita seperti itu. Jadi di produk Matiwangi ini saya ingin mempunyai sesuatu yang memang benar-benar unik, yaitu dengan mengangkat keahlian dari teman-teman lain seperti lukisan kayak gitu, terus seperti semacam bordir kayak gitu. Jadi kita memang inginnya ya gitu, pemberdayaan wanita. Untuk harga jual tas mulai Rp25.000 untuk souvenir dan Rp100.000 hingga Rp500.000 untuk tas tergantung motif dan ukuran tasnya. Omset yang didapatkan pun bisa sampai Rp5 juta per bulan. Tidak hanya saja laku di dalam negeri, penjualan tas ini mulai merambah ke luar negeri seperti Brunei Darussalam hingga Belanda. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ribuan masyarakat nelayan di pesisir pantai utara Brebes menggelar ritual sedekah laut. Masyarakat pun mengikuti gelaran ritual sedekah laut ini dengan penuh antusias. Bak lautan manusia, ribuan warga Pedukuhan Pulau Lampes, Desa Pulau Gading, Kecamatan Bula Kamba, dan sekitarnya di Kabupaten Brebes ini berbondong-bondong mendatangi tempat pelelangan ikan. Sedekah laut dimulai dengan arak-arakan yang diiringi aneka kesenian tradisional seperti burok, kuda lumping, dan tarian tradisional. Setelah arak-arakan, acara dilanjutkan dengan melarung atau membuang sesaji yang berisi kepala kerbau, 2 ekor angsa yang masih hidup, serta aneka buah-buahan dan makanan ke tengah laut. Tokoh masyarakat Kecamatan Bula Kamba, Waanto, menuturkan sedekah laut merupakan tradisi bagi masyarakat nelayan di pesisir Pantura Brebes. Acara ini digelar setiap tahun dan sudah berlangsung puluhan tahun secara turun-temurun. Kegiatan sedekah laut ini kegiatan yang memang melengkapi semua aspek ekonomi, aspek pariwisata, dan pasti geliat-geliat ekonomi pasti akan terlihat ya. Dan ini merupakan kegiatan seremonial khususnya yang ada di Desa Pulau Gading dan Pulau Lampes ya. Ini kegiatan tiap tahunan dan hari ini puncaknya. Sedekah laut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat nelayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki berupa tangkapan ikan. Tradisi mengikuti kuna zaman dulu, yang orang yang dulu ini mengikuti yang dulu
pesisir laut ini. Sebagai rasa apa ini, Pak? Ya rasa gini, rasa syukur saya itu setiap hari mengambil dari laut, jadi biar ada sedekah setiap tahun. Masyarakat nelayan di pesisir Pantura Kabupaten Brebes berharap dengan digelarnya acara sedekah laut, para nelayan akan selalu diberikan keselamatan dalam melaut. Sugi Hartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Saudara, siapa yang ingin mahir bicara bahasa Inggris? Berlatih bahasa Inggris sambil bermain dengan tetap melestarikan budaya lokal di Desa Bahasa Kabupaten Magelang. Pengelola bersama pengunjung memadukan budaya asing dengan kesenian tradisional secara harmonis. Semangat dan ceria, itulah kesan yang terpancar pada wajah ratusan anak yang belajar bahasa Inggris di Dusun Parakan, Desa Ngargogondo, Kabupaten Magelang. Tempat ini dikenal sebagai wisata edukasi desa bahasa 3 km ke tenggara dari Candi Borobudur. Desa Bahasa berdiri sejak 1998, kemudian diresmikan pada tahun 2007. Pendirian Desa Bahasa semula untuk mengedukasi bahasa Inggris kepada warga setempat. Namun selama perkembangannya, beragam fasilitas menarik dan pesertanya mencakup luar Kabupaten Magelang. Mayoritas peserta yang ikut pembelajaran bahasa Inggris di Desa Bahasa adalah anak-anak. Hello, good afternoon. Good afternoon. What are you doing? I'm studying English. All right, very good. Meskipun bertujuan menguasai bahasa Inggris, pengelola bersama warga yang belajar di Desa Bahasa tidak melupakan kesenian lokal kampung halaman. Mereka justru memadukannya dengan serasi dan harmonis. Setiap pengunjung atau peserta yang baru datang di Desa Bahasa disambut tari soreng. Ya, tari soreng. Tarian yang menggambarkan semangat keprajuritan khas Kabupaten Magelang. Tarian ini sengaja ditampilkan untuk menyambut para tamu dari luar daerah atau para peserta yang ingin belajar bahasa Inggris di Desa Bahasa. Harapannya melalui tarian soreng ini dapat memberikan semangat yang menularkan kepada para generasi muda saat belajar bahasa Inggris di Desa Bahasa. Kehadiran tari soreng bisa menambah semangat para peserta ikut pembelajaran bahasa Inggris, sekaligus upaya melestarikan budaya tradisional. Ya, yang jelas untuk menambah semangat. Bagaimana semangat belajar itu? Terutama ketika kita sudah sampai era globalisasi, bagaimana keseimbangan antara khasanah budaya dengan kearifan lokal dan bahasa Inggris yang sudah internasional itu bisa berkolaborasi. Jadi saling mendukung, ada multiguna di situ. Jadi efeknya adalah bagaimana mereka mengenal kearifan lokal keseniannya sendiri, tapi juga internasional dengan berbahasa Inggris. Tidak hanya tari soreng, para peserta juga dikenalkan serta diajak bermain musik teruntung sebagai pengiring tari soreng. Teruntung merupakan kesenian tradisional asli warga lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang, menggunakan alat musik teruntung yang dipukul dengan iringan gamelan. Mengusung konsep wisata edukasi pembelajaran bahasa Inggris secara singkat sekaligus efektif jadi daya tarik utama Desa Bahasa. Selain anak-anak, ada pula peserta dewasa ikut pembelajaran bahasa Inggris. Seluruh peserta bisa memilih paket 6 hari, 10 hari, serta 3 bulan. Peserta anak-anak mengaku senang ikut pembelajaran bahasa Inggris di Desa Bahasa karena tidak merasa jenuh dengan belajar sambil bermain. Di sini udah belajar bahasa Inggrisnya ngomong apa aja? Ngomong nama. Terus apa lagi? Terus tentang greeting. Greetings. Boleh contohin nggak kayak gimana sih? Hi, hello, hello. Good morning, good day, good afternoon, good evening, good night. Are you tired? No, I'm not. Are you sleepy? No, I'm not. Nice to meet you too. Goodbye. See you tomorrow, see you later. See you next Saturday. How are you? I am fine. How do you do? What are you doing? I'm studying English. Oke, good. Di sini gimana rasanya belajar di sini? Bosen, senang, atau seperti apa? Senang. Kenapa gitu? Karena seru. Seru. Jadi nggak belajar bahasanya nggak susah nggak belajar di sini? Lumayan. Lumayan gampang apa lumayan susah? Gampang. Kenapa gitu? Karena udah
diajar dari kecil, Oh dari kecil, dari umur berapa? dari umur 6 tahun, Sekarang umur berapa? 10. Oh, udah 4 tahun ya. Apa aja bahasa Inggrisnya? Misalnya kayak hampir perkenalan gitu. Misalnya kayak hafalin saya yuk Anda kayak gitu. Terus di sini enjoy nggak sih, seneng nggak sih kalau Seneng. belajar di sini? Nggak Seneng. merasa bosen gitu? Enggak, Kenapa gitu? di sini enak. Enaknya sini- kenapa sambil belajar bahasa Inggris itu enaknya gimana? Di sini bisa belajar sambil bermain. Ide awal Hani Susanto mendirikan Desa Bahasa ingin mewujudkan warga desa Ngargogondo terutama generasi muda mahir bahasa Inggris tanpa meninggalkan budaya setempat. Apalagi Desa Ngargogondo berdekatan dengan lokasi wisata Candi Borobudur yang sering dikunjungi turis mancanegara. Satu hal bahwa SDM, sumber daya manusia itu sangat perlu sekali. Kami hidup di desa, di kampung, mau tidak mau itu berpikir untuk kemasyarakatan atau kebaikan lingkungan. Dulu saya jadi asungan Candi Borobudur dan guide freelance di Borobudur ke SMP dengan bahasa saya yang sangat-sangat sederhana, bahkan mungkin kacau balau, tapi saya bisa menghasilkan duit. Nah dari situ saya ingin bahwa masyarakat khususnya untuk pemuda-pemuda di sekitar kami itu bisa ngomong bahasa Inggris. Guna menambah daya tarik pengunjung dan bikin betah peserta, di Desa Bahasa tersedia beragam wahana permainan serta 32 spot swafoto andalan. Ada pula edukasi perawatan kelinci. Biasanya sebelum praktik komunikasi dengan turis luar negeri, peserta bakal berlatih bahasa Inggris bersama kelinci. Di Desa Bahasa, pengunjung belajar bahasa Inggris sambil berlibur tanpa mengabaikan budaya lokal tanah kelahiran. Ramadan Wibisono dan Muhammad Khadafi melaporkan dari Kabupaten Magelang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.